Perkenalkan, saya Taufik. Saya di sini merupakan dosen dari Departemen Parasitologi FKKMK UGM. Di sini kita akan sama-sama belajar soal Hymenolepiasis. Jadi, untuk learning outcomes dari video pembelajaran kali ini adalah 3 ini ya. Jadi harapannya teman-teman bisa memahami parasit apa aja yang bisa mengakibatkan Hymenolepiasis. Kemudian bagaimana epidemiologi serta patogenesis dari Hymenolepiasis. Hymenolepiasis itu merupakan suatu kondisi atau penyakit yang disebabkan oleh 2 spesies cacing pita, yaitu Hymenolepis nana dan Hymenolepis diminuta. Infeksi pada manusia seringkali asimptomatis, tetapi dia bisa mengakibatkan gejala-gejala gastrointestinal. Dan pada anak-anak kecil yang sangat muda, ini bisa mengakibatkan gangguan tumbuh kembang terkait nutrisi. Kita lihat yang pertama Hymenolepis nana ya, atau nama populernya adalah cacing pita kerdil. Kenapa kerdil? Nanti kita lihat ya. Jadi Hymenolepis nana ini sebenarnya merupakan cacing pita yang paling banyak menginfeksi manusia di seluruh dunia. Tergantung daerahnya, prevalensi Hymenolepis nana bisa mulai dari 0,2% sampai 28,4%. Walaupun ini sangat mungkin underestimated. Kenapa? Karena sebagian besar riset yang mencari prevalensinya itu menggunakan pemeriksaan mikroskopis tinja, yang mana ini memiliki sensitivitas yang sangat rendah. Nah, setiap daerah ini punya distribusi berdasarkan usia yang berbeda. Contoh di Peru, ya, kasus Hymenolepis nana ini lebih banyak ditemukan pada anak usia sekolah, dan pada anak di bawah 5 tahun itu sangat sedikit angkanya. Sebaliknya di Yaman, itu Hymenolepis nana jauh lebih banyak ditemukan di anak-anak usia di bawah 5 tahun, sementara pada anak sekolah tidak terlalu banyak. Nah, faktor resiko utama dari Hymenolepis nana ini adalah sanitasi yang buruk, kemudian akses kepada air bersih yang jelek, serta kebiasaan higien pribadi yang buruk. Hymenolepis nana itu panjangnya 15-40 mm, sangat pendek ya. Kalau kita bandingkan contoh dengan Taenia saginata ya, Taenia saginata itu panjangnya dia bisa sampai 10 meter ya. Ini hanya maksimal kurang lebih 4 cm. Maka dari itu dia kadang disebut cacing pita kerdil karena memang pendek sekali untuk ukuran cacing pita. Nah, kita bisa lihat di gambar yang ini, proglotit dari Hymenolepis nana bentuknya trapezoid ya, seperti trapezium. Nah, pada setiap proglotit ini terdapat 3 buah testis dan 2 lobus ovarium, dengan adanya genital pore yang ada secara unilateral di sisi kirinya. Scolex-nya itu bentuknya globuler dan dia memiliki 4 buah sakra. Nah, di sini dia punya rostellum, tapi rostellumnya itu retractable, jadi bisa ditarik ya. Terkadang ketika kalian mengamati preparat mikroskopis, rostellumnya mungkin tidak terlalu nampak ya. Salah satu alasannya adalah karena tadi dia retractable, dia bisa ditarik. Nah, pada rostellumnya itu terdapat 1 baris hook ya. Ini kalau kita lihat di sini ya, ini ada seperti kait ya, warna hitam ini ya. Ini hanya ada 1 baris saja. Untuk telurnya dia bentuknya ovoidal ya, dengan ukuran 47 x 30 mikrometer. Dinding dari telur Hymenolepis nana ini tipis ya dan semi transparan. Cangkangnya ini dia terbuat dari hyalin. Ini untuk di dalamnya ada oncosphere yang dia memiliki 6 buah hook. Ini yang kita sebut hexagon embrio. Ya. Nah, kalau kita lihat ya, ini ada lapisan dalamnya ini. Lapisan dalamnya ini agak menebal di kedua ujung sini ya. Dari penebalan ini terdapat filamen-filamen halus ya. Jumlahnya 4-8. Ini yang disebut polar filamen ya. Ini merupakan ciri khas dari telur Hymenolepis nana. Nah, siklus hidup dari Hymenolepis nana dimulai dari keluarnya telur bersama tinja hospes definitifnya. Nah, di sini ada beberapa jalur penularannya.
Jalur pertama adalah jalur autoinfeksi. Ya. Katakanlah kamu habis BAB, ternyata keluar telur Hymenolapis nana. Kamu tidak cuci tangan, terus kamu makan. Nah, bersama dengan makanan itu telur si Hymenolapis nana ini kemakan lagi. Nah, itu modus autoinfeksi. Atau tadi ya kamu BAB, keluar telur, kamu tidak cuci tangan, kamu menyiapkan makanan buat orang lain, kemudian telur yang ada di tangan kamu menempel ke makanan tersebut, kemudian dimakan oleh orang lain. Kemudian telurnya menetas di dalam perut si orang ini, terjadilah hymenolepiasis. Ya, ini jalur penularan kedua. Ini merupakan yang kita sebut jalur fekal oral. Ini merupakan jalur penularan yang paling sering pada manusia. Jalur penularan terakhir adalah melalui hospes intermediate. Ya, di sini kita lihat ini namanya Tribolium sp. Ini kadang kita sebut kumbang atau kutu tepung. Kenapa kutu tepung? Ya karena dia banyak ditemukan di gudang-gudang penyimpanan tepung. Nah, ketika termakan oleh si kutu tepung ini, telur cacing ini akan menetas, membentuk yang keluarlah yang kita sebut cysticercoid. Nah, ketika si kumbang ini dimakan oleh tikus atau termakan oleh manusia, si cysticercoid ini akan berkembang menjadi cacing dewasa di khusus si hospes definitifnya tadi, yaitu kalau nggak rodent, manusia. Nah, ketika dia tumbuh dewasa, dia kemudian bisa berkembang biak, keluarlah kembali telur nanti lewat feses. Nah, spesies yang kedua adalah Hymenolapis diminuta. Ya. Ini kadang disebut red tapeworm atau cacing pita tikus karena ini hospes utamanya adalah tikus. Hymenolapis diminuta itu merupakan penyakit yang sangat jarang ditemukan pada manusia. Ya. Estimasi di seluruh dunia ya antara 0,002% sampai 8,22%. Ya. Sangat jarang ya kalau dibandingkan dengan Hymenolapis nana yang tadi bisa 28%, ini maksimal hanya 8,22%. Nah, dia cenderung ada atau ditemukan di daerah yang memiliki kualitas hidup yang sangat rendah. Kenapa bisa seperti ini? Nanti kita lihat siklus hidupnya dan proses penularannya. Nah, Hymenolapis diminuta itu cenderung lebih besar dari nana, ya, walaupun sama-sama kecil untuk ukuran cacing pita. Nah, dewasanya itu panjangnya paling maksimal hanya 60 mm atau 6 cm ya. Tetap kalah panjang kalau dibandingkan dengan katakanlah Taenia saginata atau Taenia solium yang hitungannya meter-meteran. Ini hanya maksimal 60 mm atau 6 cm. Setiap individu dewasa itu punya sekitar 800 sampai 1000 proglotit. Nah, kalau kita lihat proglotitnya, ini mirip sekali dengan Hymenolapis nana, ya. Hampir tidak bisa kita bedakan kalau hanya berdasarkan proglotitnya. Tapi kita lihat di sini skoleksnya, ya. Skoleksnya sama-sama bulat, ya, seperti Hymenolapis nana, tetapi prostellumnya ini bentuknya piriformis dan tidak ada hooks-nya, ya. Coba kita lihat di sini, ya. Tidak ada garis hitam, ya, seperti kait. Tidak seperti pada Hymenolapis nana. Nah, telurnya ya sama-sama ovoidal, tapi Hymenolapis diminuta sedikit lebih besar ya, 70 kali 80 mikrometer. Selain itu, kita bisa lihat di sini dinding telurnya tebal ya, tidak seperti nana yang tipis. Hymenolapis diminuta dinding telurnya ini tebal. Embrionya sama, dia punya hexagon embrio juga. Tapi kita lihat di sini di daerah yang ada penebalan ini tidak ada polar filamennya, ya. Kalau Hymenolapis nana tadi ada polar filamen, Hymenolapis diminuta tidak ada. Kemudian, kalau untuk siklus hidupnya ya, ini sedikit menjelaskan kenapa dia banyak sekali di daerah yang kualitas hidupnya sangat rendah, ya. Jadi ketika si orang yang terinfeksi ini BAB, ya. Telur si Hymenolapis diminuta ini keluar ya. Kemudian telurnya ini termakan oleh kumbang tepung ya, Tribolium sp. Dan kemudian dia akan menetas di dalam kumbang tepung tadi membentuk cysticercoid ya. Cysticercoid ini kemudian yang akan termakan
oleh manusia atau tikus bersama dengan kumbang tepungnya ya. Jadi dia wajib melibatkan kumbang tepung, tidak seperti Hymenolapis nana yang dia bisa autoinfeksi atau langsung dari fekal oral. Ini harus ada kumbang tepungnya. Makanya dia cenderung ditemukan di daerah yang kualitas hidupnya rendah. Baik, kalau kita resume atau kita ringkas, jadi Hymenolepiasis ini terutama yang nana itu banyak sekali ditemukan di seluruh dunia ya. Dia bahkan termasuk infeksi cacing pita yang paling sering ditemukan pada manusia. Dia sangat terkait dengan kualitas hidup seseorang dan juga akses terhadap air bersih. Nah, siklus hidup dan morfologi Hymenolapis nana dan Hymenolapis diminuta itu mirip ya, tetapi untuk telurnya ini bisa dengan mudah kita bedakan ya. Pembedanya apa? Terutama di ukuran ya. Hymenolapis diminuta ukurannya sedikit lebih besar. Kemudian ketebalan cangkang telurnya ya, yang diminuta cangkang telurnya lebih tebal, dan juga ada atau tidaknya polar filamen ya. Tadi polar filamen hanya bisa ditemukan pada telur Hymenolapis nana. Sekian, ini adalah referensi yang kami gunakan dalam pembuatan video kali ini. Jadi silahkan jika teman-teman ingin membaca lebih lanjut bisa membaca dari salah satu sumber berikut. Baik, sekian dari kami. Terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.